Halo sahabatku semua. Halo Sagitarius. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Sagitarius, tema kita hari ini adalah inilah takdir untukmu dalam waktu dekat. Sagitarius, di sini ada peningkatan spiritual sama kekuatan batin yang terjadi ya. Kayak kalian tuh semakin bertumbuh, semakin kuat. Jadi kalau pohon itu bertambah usianya, akarnya itu semakin dalam. Dan itu kalian semakin kuat. Sekalipun digoyang, angin atau badai. Kemudian di sini kalian mampu. Kalian mampu menjadi seseorang yang berguna. Karena kalian mampu berbagi, mampu mengajari hal-hal baik atau hal-hal baru terhadap orang lain. Jadi kayak kamu itu jadi leader. Jadi kayak kamu itu dituakan sama seseorang, dianggap seperti guru gitu ya. Kamu dianggap sebagai contoh untuk memberikan satu nasihat terhadap seseorang, terhadap orang banyak. Kemudian tentang harus punya keyakinan kuat tentang segala sesuatu. Tentang tidak ada batasan kemungkinan yang tidak terbatas. Jadi kalau punya manifestasi, punya intention, punya sesuatu yang kalian inginkan atau kalian harapkan, jadi waktunya kalian untuk berpikir tentang bahwa nggak ada yang nggak mungkin di dalam dunia ini. Jadi kayak kadang-kadang ada harapan-harapan kecil yang mungkin selama ini tuh kita, nggak mungkin lah itu bakal terjadi, jauh banget. Jangan pernah langsung negative thinking. Atau jangan pernah langsung memblokir mindsetnya kalian. Tetap aja. Buka blokiran mindset kalian. Lakukan aja maksimal doa. Apa keinginan kalian, harapan kalian. Masalah dikabulkan atau tidak itu adalah bonus dari alam semesta yang akan menentukan. Jadi aku lihat di sini ada pemikiran yang mulai berubah dalam diri kalian tentang kuatnya atau meningkatkan intuisi ketika kalian berharap terhadap suatu doa dan permohonan, bukan berharap pada hal-hal yang tidak baik ya. Nah, kemudian di sini aku lihat tentang ada berkah, ada blessing yang akan kalian dapatkan. Kayak kalian itu mendapatkan pencerahan ya. Pencerahan dalam diri kalian. Akan terjadi suatu lonjakan atau peningkatan. Tanpa sadar mungkin ada yang bertransformasi, ada yang naik jabatan, atau kalian memang dituakan. Ada teman-teman yang mungkin lebih senang bakal share atau bakal curhat kepada kalian. Banyak yang akan minta bantuan kepada kalian. Tapi harus pintar-pintar ya. Menseleksi bantuan seperti apakah itu. Jangan sampai membantu orang tapi kamu lupa membantu diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu membahagiakan diri orang tapi kamu lupa membahagiakan diri kamu sendiri. Nah, kemudian di sini tentang transformasi.
Kemarin mungkin kalian pernah dihadapi dengan yang namanya konflik, ada sedikit kekacauan. Tapi kali ini aku lihat kalian mampu keluar dari zona tersebut. Jadi mampu bergeser, waktunya untuk berpindah. Berpindah dalam artian kamu udah nggak mau lagi terus-terusan dalam situasi konflik tadi. Jadi kamu tahu waktunya bangkit. Nggak perlu terus lama-lama berlarut dalam situasi yang toksik, dalam situasi hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kamu atau lingkungan kamu. Ada rezeki yang meningkat, ada kebahagiaan juga yang akan kamu menyinggahi kalian gitu ya. Jadi di sini banyak yang mendapatkan ketenangan, ada peningkatan rezeki dari hasil yang kalian dapatkan. Tentang bagaimana kalian mendapatkan keberkahan, keberlimpahan. Jadi tentang kebahagiaan atau tentang peningkatan rezeki yang akan terjadi, peningkatan spiritual juga ya. Kemudian kalian mampu memfleksibelkan diri kalian, harus berada di posisi yang mana. Kamu tahu, oke, ketika aku lagi di dalam keluarga berarti aku harus seperti apa? Aku jadi apa? Ketika aku sama pacar, aku harus seperti apa? Jadi ketika sama teman, lingkungan, apapun, kalian tahu memposisikan diri kalian itu harus seperti apa. Jadi kamu lagi main cantik nih ya ceritanya. Jadi pintar-pintarlah membawa diri atau pintar-pintarlah berakting. Jadi ketika kita lagi sama orang tua, kita tahu dong posisi kita sebagai anak harus seperti apa. Ketika kita sama lingkungan, kerja, kita juga tahu harus bagaimana. Nah, jadi walaupun sesukses apapun kalian, setinggi-tinggi apapun kalian, kita akan lebih dihargai ketika kita tahu memposisikan diri kita itu seperti apa. Ada keberuntungan dalam diri kamu setelah kamu berjuang, atau ada yang kamu perjuangkan selama ini. Ada kerja keras yang kamu lakukan dan kamu mendapatkan hasilnya. Keberuntungan lebih berpihak pada diri kamu ke depannya, mudah-mudahan seterusnya ya. Jadi kulihat ada kerja keras kamu itu, perjuangan kamu itu nggak sia-sia di sini, ada hasilnya. Jadi memang ada bukti dari kerja keras yang sudah kamu lakukan selama ini. Nah di sini tentang kemungkinan yang tanpa batas tadi ya, yang aku lihat di sini ada kabar berita yang akan datang, yang akan kamu dapatkan, apapun yang sedang kamu tunggu, kabar berita tersebut. Buat yang lagi mungkin melamar pekerjaan, melamar seseorang, atau menunggu berita-berita lainnya, hal-hal baik. Ya, ini aku lihat dalam waktu dekat seperti kamu akan mendapatkan kabar berita tersebut. Dan di sini aku lihat kamu mampu menciptakan suatu strategi dalam diri kamu tentang bagaimana kamu menciptakan plan A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi kayak kamu itu punya 7 pedang, tapi tidak kamu tancapkan semuanya di satu tempat. Jadi lebih ke arah mungkin beberapa yang punya usaha atau kerja atau apapun, ini lebih ke arah pekerjaan ya. Jadi kayak kamu itu mungkin punya usaha, buka cabang di tempat A, B, C. Jadi nggak satu tempat. Jadi ketika yang di tempat ini sepi, akhirnya ini bisa membackup yang lainnya. Jadi ada pilih-pilihan di dalam waktu dekat yang harus kamu pilih. Tapi memang membutuhkan kesabaran ya. Aku lihat hasil kerja keras itu tidak membohongi apa yang kalian kerjakan. Jadi di sini memang sedikit butuh kesabaran ya. Ada yang kalian tanam, ada yang kalian rencanakan. Ada yang kalian lakukan di sini akan mendapatkan hasil atau kabar. Dan di sini kedepannya harus bisa menjadi seseorang yang lebih bijaksana atau pintar ketika memutuskan sesuatu, memilih sesuatu. Jadi banyak pilihan yang akan kamu hadapi, tapi di sini butuh kebijaksanaan kamu. Gunakan intuisi kamu secara tajam bahwa hal yang kamu pilih itu adalah memang yang terbaik dan bisa membuat kamu itu nyaman dan bisa membawa
kebaikan kepada lingkungan. Jadi ada blessing dari apapun yang nantinya kamu pilih ya. Yang kamu perlu lakukan hanyalah bersabar. Memang harus sesuatu itu ditunggu ya. Kayak kamu itu lagi nanam pohon, butuh disiram, harus dirawat. Gambarannya seperti itu. Kemudian ada peningkatan finansial. Kayak beberapa lagi dari kalian akan ada bisnis yang akan ketemu ya, meet up, ketemu dengan klien. Mungkin atau dengan apapun lah ya, customer atau rekan bisnis untuk membangun satu relasi, membangun sesuatu. Dan di sini akan meningkatkan finansial kalian. Jadi kayak ada deal yang bakal disetujui atau ada closingan yang sukses kalian lakukan. Karena di sini akhirnya kalian menggenggam uang. Jadi ada peningkatan keuangan dan ada yang membangun relasi. Bisa jadi relasi baru atau relasi lama yang tetap terjalin dengan baik. Kemudian tentang blessing ya, tentang rezeki juga. Jadi meningkat tentang banyak hal-hal sukacita yang terjadi di sini ke depannya. Beberapa dari kalian mungkin ada yang akan melangsungkan satu komitmen yang lebih serius dengan pasangan. Atau lebih ke arah kalau yang tidak dalam posisi tadi, lebih ke arah tentang adanya kestabilan, adanya peningkatan spiritual. Apapun yang kalian kerjakan akan membuahkan hasil yang baik. Tentunya hal-hal baik ya. Jadi kalau yang intensitasnya tidak baik ya jangan berharap dapat hal baik. Seperti kalau kamu lagi menanam pohon, kamu butuh apa? Butuh cahaya matahari supaya itu tetap subur. Nah, di sini kamu mendapatkan matahari tersebut. Blessingnya sudah diberi sama alam semesta. Tinggal bagaimana kamu berprogres, bagaimana kamu menciptakan peluang-peluang tersebut untuk menjadi sebuah kenyataan. Jadi kalau kalian harus punya keyakinan ya dalam waktu dekat, ketika kalian melakukan hal baik, maka kalian akan mendapatkan takdir baik. Jadi kayak tabur tuai, seperti ke depan kamu mendapatkan keadilan. Jadi apa yang sedang kamu perjuangkan belakangan ini, apa yang sedang kamu lakukan di sini akan membuahkan hasil. Jadi memang kabar berita tadi mungkin adalah hal-hal baik yang akan datang ke kamu. Seperti kamu mendapatkan keadilan. Mungkin kalau kamu yang merasa tersakiti selama ini, akhirnya ada sesuatu yang terungkap. Ada sesuatu yang terlihat di dalam permasalahan tersebut. Jadi sehingga mata kamu terbuka ke depannya seperti apa. Ada berkah baru, blessing baru, ada rezeki baru. Ada seseorang yang menawarkan sesuatu ketika kalian yang ujungnya akan menghasilkan sebuah koin. Jadi tentang ada penawaran, mungkin penawaran kerja, bisnis, atau apapun yang benar-benar akan menghasilkan keuangan baru dalam diri kalian. Ya, tentang keberuntungan, ada sesuatu yang baru, dunia baru, awal mula baru. Tapi terbuka ya, kalau tidak kalian buka, tidak tentang peluang mungkin sudah ada di depan mata. Yang perlu kalian lakukan adalah, aku lihat ada dunia baru di sini, ya. Yang perlu kalian lakukan adalah membuka peluang tersebut, gitu. Itu yang akan kalian hadapi. Bisa tentang pekerjaan, bisa tentang percintaan, perasaan. Jadi kamu harus membuang ketakutan-ketakutan kamu. Jadi kalaupun lagi misalnya lagi nggak tenang nih ya hati kalian, misalnya lagi kacau, jangan ditunjukin dari wajah. Jadi jangan diperlihatkan gitu ya, bersungut-sungut, jangan cemetut gitu. Tetap bawa situasi senyum, bahagia. Ketika kalian memancarkan hal tersebut, orang lain, wah Sagi lagi bahagia nih. Maka benar-benar yang terucap dari orang itu akan nyampe ke kalian. Maka berbahagialah kalian. Jadi jangan pernah menunjukkan wajah kalian sekalipun kalian susah. Jadi lawan kalian pun akan takut sama kalian. Jadi gambaran tentang harus berani melawan ketakutan kalian. Semua manusia pasti pernah merasakan hal yang namanya tentang sebuah ketakutan. Kadang-kadang kita tidak bisa bohong ya.
tapi sebenarnya itu nggak bagus. Jadi buat aura juga nggak bagus. Lebih bagus ya udah. Orang masalah juga sudah terjadi, mau bilang apa? Do nothing. Yang kita lakukan adalah berharap hari esok lebih baik. Karena doa dan pengharapan itu selalu ada jawaban. Tetap berpikiran positif, tetap menunjukkan sisi baik kita. Baiklah Sagitarius, sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dadah.